Oke, sembari menunggu tamu pembicara, saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah mengundang untuk pembicara. Kita tunggu untuk diterima. Halo, Barusan udah agak nge-lag sih. Baik, Oke. kita mulai dulu dengan sudah koneksi udah dirasa cukup stabil. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberi perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita selalu berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Saya selaku host dari acara ini, saya perkenalkan diri, nama saya Hasan Rosyadi, dan kali ini kita kedatangan narasumber yang cukup spesial dan sangat spesial menurut saya, nggak cuma cukup, kalau itu cukup sekali saja. Nanti mungkin akan um, menjadi narasumber berkali-kali ya, sepertinya. Jadi kali ini saya perkenalkan dulu, namanya, silahkan Mas memperkenalkan terlebih dahulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Saya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Rafiq Al-Asyari, angkatan 2006 ya. Oke, sekian dulu. Lanjut. Jadi Muhammad Mas Rafiq ini dipanggilnya Mas Rafiq ya, Muhammad Rafiq Al-Asyari. Jadi dipanggilnya Mas Rafiq. Beliau dahulu angkatan tahun 2006. Jadi kalau udah lihat di poster, beliau pernah ekspat di Saudi Arabia juga, dan alhamdulillahnya waktu COVID-19 pulang ya gitu ya kan Mas, pulang terus dan luar biasa gitu, langsung ditangkap sama perusahaan yang ya besar juga kayak gitu kan. Mudah-mudahan saya juga ditangkap ya setelah itu ya, walau saya dulu juga dari ibaratnya dari UAE juga gitu. Oke. Kali ini kita akan bercerita sedikit tentang dunia kerja di tengah pandemi ini ya Mas. Jadi gimana sih ceritanya? Di sini kan kalau kita lihat di Instagram banyak sekali yang rentang umurnya, bukan rentang kisahnya. Jadi rentang umurnya antara 24 sampai 35. Jadi baru-baru nih para pengguna Instagram nih, ada yang sudah bekerja, ada yang sedang mencari kerja, bahkan ada yang entrepreneur juga. Jadi mungkin di ya GOPN Instagram ini cukup dinamik, nanti ada career series, ada entrepreneur series. Ini bisa dimulai ceritanya nggak Mas? Gimana survive-nya waktu sudah jadi fresh graduate kayak gitu. Jadi waktu udah jadi fresh graduate, dulu IPK-nya berapa, cara ngelamar kerjanya gimana, kok bisa sampai ekspat jebol itu ke Saudi Arabia kayak gitu kan, tembus lah ibaratnya kayak gitu. Mungkin udah berapa kali drilling, udah berapa kali
sumur yang atau rig yang dijajaki ya gitu. Oke Mas, itu aja. Oke, terima kasih pada Mas Hasan yang udah ngasih panggung yang menurut saya ini besar ya. Sebenarnya ekspektasi saya nggak di UPN gitu loh. Jadi ya grup-grup kecil lah gitu. Cuma dikasih panggung sama di UPN. Jadi saya apresiasi kesempatan ini. Yang mana ini cuma apa ya? Saya ini bukan materi yang berat ya. Ini sekedar sharing aja, sharing pengalaman. Terus sama yang viewers yang udah expert di sini ya, mungkin ada beberapa yang saya lihat, ada yang saya kenal ya, beberapa ya, mohon maaf senior kalau misalkan ada salah-salah kata ya. Oke. Sejarah perjalanan dari secara fresh grade ya, itu dimulai dari tahun 2011 yang mana sebelum lulus itu zaman-zaman di mana perusahaan-perusahaan tambang lagi jor-joran nih nyari fresh grade-nya geologis, karena murah, terus juga nggak neko-neko, dan pasti nerima aja kerjaan apapun yang dikasih gitu loh. Nah, jadi 2011 sampai 2011 Mei sampai 2013 Mei saya di sebagai geologis, ya exploration geologist di sana, yang mana kita kerjanya kalau lagi drilling eksplorasi ya, di situ selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu melihat perkembangan bahwa kok saya hanya gini aja ya, gitu loh. Maksudnya bekerja yang realnya itu hanya 3 drilling aja selama 3 atau 4 bulan. Terus selebih itu sekitar 8 bulan dalam tahun ya. Kalau misalnya kita kalkulasi dalam 12 bulan, itu cuma 3 atau 4 bulannya aja yang benar-benaran bekerja sebagai geologis gitu. Sisanya kita cuma ngantor, datang pagi pulang sore, datang pagi pulang sore, dan terus ya cuma nungguin aja, nunggu waktu cuti aja kan. Nah, selama 2 tahun itu saya mikir, kok saya gini-gini aja ya perkembangannya gitu loh, dan juga ilmunya nggak terlalu banyak yang bisa saya di sana. Akhirnya saya memutuskan, kalau di tambang itu kan PKWT ya, PKWT 1, perjanjian kontrak kerja 1 dan 2, tahun ke-1 dan tahun kedua. Nah, ketika udah tahun kedua, yang mana mereka harus mempermanenkan pekerjanya, jadi kita harus presentasi, bikin materi presentasi dan presentasi. Nah, ketika itu saya berpikir bahwa saya nggak improve seperti yang saya inginkan di perusahaan itu selama 2 tahun. Akhirnya saya memutuskan bahwa saya pernah presentasi pertama itu gagal, terus yang kedua saya diminta lagi untuk presentasi ulang, cuma saya nggak mau. Saya putuskan, oke, that's enough, ini cukup sampai di sini gitu loh. Di perusahaan ini saya hanya sampai di sini. Terus akhirnya saya resign. Sebelum saya resign, saya udah memikirkan, sebenarnya kalau saya resign saya harus kemana gitu loh. Sedangkan saat itu cukup berani, ketika saya resign saya belum mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi saya putuskan, ya udah, saya pergi ke Pare selama 2 bulan aja waktu itu. Dia cuma untuk ngisi waktu aja sih sebenarnya. Nah, setelah itu akhirnya pulang selama 6 bulan saya nganggur, nggak ada pekerjaan. Dan selama 6 bulan itu juga sekitar mungkin lebih dari 50 company yang di-apply, ini terutama di tambang ya, batubara, apply, gagal tes, seperti itulah dinamikanya. Sampai suatu ketika melalui mailis IEG-UPN itu ada yang share bahwa untuk pekerjaan sebagai mat logger di Saudi Arabia.
di Weatherford. Nah, akhirnya dengan modal nekat, dengan kapasitas saya yang seadanya pada saat itu, ya udah saya apply, sehingga alhamdulillah dapat di sana gitu. Nah, dapat di sana bertahan cuma 5 tahun, bertahan dengan semua dinamika bekerja di luar lah seperti itu. Akhirnya ya udah saya lagi saya merasa bahwa kok saya improvement saya cuma gini-gini aja ya gitu. Jadi nggak ada perkembangan yang signifikan yang diberikan oleh perusahaan kepada saya gitu. Misalkan contoh yang saya rasakan pada saat itu kolusinya cukup ini ya, cukup karena manajemennya berasal dari satu negara, sehingga ketika ada orang dengan pengalaman yang sama dengan saya tapi dari negara mereka, dan sehingga mereka akan memberikan suatu posisi tertentu, maksudnya suatu posisi yang lebih advance dari saya gitu. Nah, sehingga akhirnya wah ini ya si Adi ya, sehingga akhirnya saya berpikir bahwa kok seperti ini ya permainan mereka gitu, sehingga akhirnya ya udah di tahun keempat saya udah berpikir untuk resign. Cuma pada saat itu sudah menikah, sehingga ya konsultasi dengan istri segala macam, sehingga akhirnya di tahun kelima saya memutuskan oke, ini saat timingnya untuk resign. Ya udah saya resign. Ketika itu juga itu keputusan yang cukup sangat berani, karena kondisinya saya sudah menikah, sudah ada anak, terus saya resign di saat saya belum memiliki pekerjaan baru. Oke, karena memang ya ini apa karena keyakinan juga kita berdoa, berikhtiar gitu, sehingga akhirnya ternyata jawabannya saya harus resign. Oke, akhirnya saya resign dengan keputusan yang sangat berat dan sangat berani. Nah, itu di tahun 2019 April. Nah, selama masa itu, ini yang menariknya adalah ketika saya harus banting setir ke pekerjaan yang di luar dari geologis, di luar lingkup geologi. Jadi ya udah saya dagang, saya udah maksudnya ada dua bidang sih yang dijalanin ya, walaupun untuk menghasilkan yang besar itu belum. Cuma pada saat itu saya berpikir bahwa setidaknya saya survive dulu. Saya survive dalam masa mencari pekerjaan yang baru. Ya udah saya survive di sini. Saya tiap minggu saya jualan di Car Free Day. Jadi maksudnya saya mau ngasih gambaran bahwa sebagai geologis nggak ideal itu hidup gitu loh. Ketika kita lulus, kita punya title tertentu, kita harus, ketika kita dihadapkan dengan suatu situasi yang kita harus mengambil keputusan yang cepat dan tepat, ya udah kita ambil gitu. Jadi pada saat itu ya udah saya terus lamar, cuma nggak ada yang terbuka lowongan, ya udah saya penting step dulu untuk saat ini, untuk saat itu maksudnya. Saya jualan, dan di situ juga saya juga untuk ngembangin brand juga sih ya kan, jadi nggak ada salahnya lah, sehingga akhirnya alhamdulillah di masa pandemi Maret 2020, tepatnya sih Februari di 2020, ada yang share bahwa geoservice Indonesia Terus 1 minggu setelah saya apply,
ke dia, ternyata nggak ada jawaban. Akhirnya saya kontak lagi dia, sehingga akhirnya di follow up sama dia. Dan next week-nya ya udah, akhirnya HR-nya yang telepon saya kan mengenai mengenai lamaran yang udah saya kirim ke mereka. Ternyata benar, dan akhirnya ya itu rezekinya ya langsung di hire sama Slamergy gitu. Dan kerjaannya juga sama kita sebagai mat logger juga, tapi ada spesifikasi tertentu yang ada perbedaan lah antara mat logger yang di Saudi dengan yang di Slamergy, yang di service sekarang. Jadi begitu Mas Hasan. Selamat bergabung Timbang. Oke. Oke, selamat bergabung buat teman-teman semuanya, Mas dan Mbak yang udah bergabung. Jadi Mas Rafiq tadi udah bercerita dengan panjang. Jadi memang dalam menempuh perjalanan karir itu ada banyak ya. Tadi bisa ditarik benangnya juga kayak gitu tentang perjalanan Mas Rafiq. Ternyata dari awal setelah fresh graduate pertama kali beliau tidak pilih-pilih kerjaan dulu ya Mas, pilih-pilih kerjaan asal bukan bayaran UMR ya kayak gitu. Ya itulah pokoknya kuncinya. Pokoknya jadi dia beliau nggak milih-milih pekerjaan asalkan bayarannya nggak UMR kayak gitu kan, pasti di atas UMR lah kayak gitu. Nah yang kedua beliau juga survive ya, beliau juga ingin belajar lebih lah kuncinya kan. Jadi Mas Rafiq ingin belajar lebih sehingga beliau memutuskan udah merencanakan jenjang karir berikutnya selanjutnya kayak gitu. Lalu yang ketiga beliau juga memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi momentum dan kesempatan tuh harus dilalui atau harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jadi momentumnya tepat, kesempatannya ada, dan beliau bersungguh-sungguh untuk selalu men-tracking lamarannya atau men-tracking usahanya. Dan keempat, beliau juga nggak menyerah walaupun beliau udah resign belum dapat kerjaan. Ini contoh yang baik nih. Jadi emang resign dulu baru cari kerjaan. Kalau misalnya kerja sambil cari kerjaan, kerjanya nggak fokus nanti. Tapi kalau Mas Rafiq nih contoh pribadi yang baik, jadi ya resign dulu, kerjaan ntar kayak gitu kan. Bisa jadi karena skillnya udah tinggi, jadinya kayak gitu kan. Ya udah yakin lah pokoknya kayak gitu, udah yakin aja lah kayak gitu kan. Karena itu beliau udah memutuskan resign dulu baru cari kerjaan, jadi nggak terikat dengan perusahaan manapun. Lalu beliau coba ke perusahaan yang lain. Nanti jangan-jangan abis ini ada lagi nih kayak gitu. Nanti cross country nanti jadi emang benar teman-teman. Jadi ada lebih kurang ada 5 poin penting yang beliau udah utarakan dalam bagaimana sih fresh graduate itu dalam memulai karir atau meniti karir kayak gitu. Beliau juga menjelaskan walaupun di masa pandemik beliau tetap optimis, ternyata optimis, berpikir positif, berdoa, terus sama minta dukungan sekitar kayak gitu ya, seperti keluarganya. Jadi itu tadi poin-poinnya teman-teman semuanya. Nah, jadi cerita-cerita dikit emang international, di pergaulan internasional atau khususnya engineer-engineer yang udah pernah keluar negeri, challenge-nya lebih banyak ya Mas Rafiq ya. Kalau yang kita alami, kita bekerja dengan banyak orang dari berbagai negara, ada Spanyol, terus India dan lain sebagainya. Dan fisiknya pun beda-beda ya Mas Rafiq ya. Jadi secara physically mungkin mereka kuat jalan ratusan kilo atau puluhan kilo. Kalau misalnya field geologis ya. Kayak gitu. Mungkin kalau bagi kita orang Indonesia, panas kayak gitu kan, gurun kayak gitu kan. Mungkin mereka kuat minum cuma 1 botol, kita berbotol-botol kayak gitu. Itu juga salah satu fenomena sih yang dialami oleh kita yang udah pernah kerja di luar kayak gitu. Emang itu kenyataan. Jadi walaupun kulkas penuh dengan minuman, tapi buat nyentuh kulkasnya tuh udah rasanya tuh udah aras-arasen lah. Walaupun kantin ibaratnya makanannya dari berbagai macam negara, tapi yang paling enak ya ada aja makanan dari negara lain kayak gitu. Jadi ada banyak banget ya. Jadi emang gimana sih Mas Rafiq tuh kalau misalnya tadi udah bertahannya lah ibaratnya, survive-nya sampai bisa 5 tahun kayak gitu ibaratnya, 5 tahun lebih kayak gitu di Saudi kayak gitu. Kan itu udah gurun, panas, ya oke lah. Terus ya banyak orang India lah kayak gitu kan.
dan sebagainya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Oke, Mas, silahkan. Kalau mengenai survive 5 tahun itu gimana ya? Eh, Sebenarnya kalau dari sisi lingkungan ya, maksudnya lingkungan, cuaca segala macam ya. Kalau ketika kita eh, memutuskan untuk di sana, ya udah terima-terima aja, kita yang harus beradaptasi dan kita harus kuat-kuatkan diri gitu loh. Jadi tapi oke, secara fisik dan iklim yang kita agak susah gitu kan, cuman oke lah kita coba bertahan gitu. Dan terus poin yang lainnya, kita bekerja di luar sama orang luar, jangan minder aja sih sebenarnya. Sebenarnya kita itu mampu untuk lebih dari mereka gitu. Kebanyakan kalau yang saya lihat itu kita orang Indonesia minder sama kemampuan kita sendiri, padahal kita itu lebih dari mereka. Dan ini apa pengalaman aja, banyak mereka orang-orang luar itu suka sama orang Indonesia. Ketika kita kerja di luar, kita bawa nama baik negara, kita bawa apa ya, nama baik kulturnya kita gitu loh di sana. Jadi mereka paling senang kerja sama orang Indonesia karena mungkin kita nggak pernah neko-neko ya, nggak pernah banyak neko-neko, kita manut-manut aja gitu kan. Kita mau disuruh kerja kayak apa, kita terima dulu gitu loh. Kita terima dulu, kita pelajari, nggak banyak komplain. Nah, itu sih yang sepengalamanku bekerja, itu yang jadi nilai plus kita. Terutama ini ya, ketika kita keluar itu kita beneran bawa nama baik negara. Dan nama baik Indonesia itu memang luar biasa di sana. Apa ya, itu kayak kebanggaan sendiri ketika orang mendengar kamu dari mana, Indonesia. Mereka akan apresiasi banget dan merasa bahwa kita apa ya, kita langsung dirangkul dalam artian mereka welcome sama kita sih gitu. Okay. Jadi jangan minder dengan kemampuan kita, sebenarnya kita bisa melebihi dari mereka. Yang bikin minder sebenarnya kalau kita bandingin ya antara Indonesia, Malaysia sama India, itu kemampuan oke lah, kita nggak jauh ketinggalan sama mereka, baik knowledge atau apapun. Cuma satu aja sih sebenarnya, bahasa aja. Karena mereka India sama Malaysia itu udah terbiasa dengan bahasa Inggris sih sebenarnya dalam keseharian mereka di university, terus di high school juga mereka udah terbiasa dengan bahasa Inggris. Nah, sedangkan kita, ini zamanku ya, aku cerita zamanku di 2006, 2003 sampai 2006 itu masa-masa SMA ya. Terus juga di masa kuliah, masuk 2006, pemilihan, maksudnya ketika kita belajar penggunaan istilah-istilah asing itu disadurkan ke bahasa Indonesia gitu loh. Sehingga ketika kita bekerja di luar, ini kalau aku ya kan ya, kalau aku nggak tahu kalau kamu gimana S2 di Turki. Nah, ketika ada istilah kita bekerja di luar, ini istilah kok agak asing-asing dikit gitu ya, padahal itu sebenarnya istilah benar-benar istilahnya di geologi gitu, cuma selama kuliah itu terlalu banyak penyaduran ke bahasa Indonesia. Nah, sehingga ketika aku mendengar hal itu baik dari website geologis yang di sana gitu, itu agak terasa asing menurutku. Cuma pelan-pelan beradaptasi, oh iya maksudnya ini. Jadi sebenarnya penggunaan bahasa, terus juga istilah-istilah asing yang memang dipakai di internasional, istilah geologi asing internasional, jangan, kalau menurutku ya, itu kita pakai istilah originnya gitu, pakai istilah aslinya gitu. Ketika percakapan mau di lab, mau di kelas pun seharusnya kalau dosen itu bawa istilah-istilah aslinya, sehingga ketika nanti ini mau S2 kemana, ini mau kerja ekspat kemana gitu, jadi dia udah
udah terbiasa dengan istilah itu dan lebih gampang beradaptasinya gitu. Ini kalau kalau di zamanku ya, zaman kuliah di tahun-tahunku itu lebih cenderung kayak gitu sih. Cuma insya Allah lah kalau tahun-tahun belakangan ini penggunaan bahasa Inggris sudah semakin bagus, terus juga istilah-istilah asing lebih banyak dipakai di lab-lab gitu loh. Itu kalau maksud dan lab dan di kelas gitu. Itu dariku pribadi untuk penggunaan istilah asing harus dipakai istilah sebenarnya di kelas. Jadi maksudnya istilah asing ya udah pakai istilah asing gitu, jangan pakai istilah Indonesia sih sebenarnya. Kalau menurutku kayak gitu sih. Jadi mengenai knowledge kita oke lah gitu. Cuma penggunaan bahasa oke harus di pakai istilah yang benar gitu. Oh, baik, baik, baik. Jadi poinnya, jadi pertama jangan minder ya Mas, poin pertama ya. Yang pertama yaitu jangan minder lah sama kemampuan diri. Karena Indonesia secara pergaulan oke-oke aja, baik-baik aja gitu. Pokoknya secara kemampuan dan capability lulusan geologi UPN bisa lah langsung internasional kayak gitu ya. Tapi yang poin keduanya yang sangat disayangkan penggunaan istilah dalam bahasa Inggris ya. Jadi mungkin bagi teman-teman yang barusan lulus bisa langsung komen apa sih masih menggunakan pengalih bahasaan kayak gitu, pengalih bahasaan ke bahasa Indonesia untuk istilah-istilah geologi bahasa Inggris kayak gitu. Tolong diinformasikan. Selanjutnya poin yang ketiga tadi poin satunya jangan minder itu bahasa, penggunaan istilah bahasa. Yang poin ketiga ya adaptasi ya. Jadi memang apa ya, kemampuan beradaptasi di negara asing memang harus dituntut lebih adaptif ya Mas. Jadi kita memang harus bisa mengikuti cara kerja atau menjaga nama baik ibaratnya kayak gitu kan. Jadi itu aja 3 poin penting yang bisa kita tarik. Yang lainnya mungkin seperti gimana kita bergaul, lurus-lurus saja itu kan juga dalam pergaulan antar negara ya. Jadi bagaimana kita membawa diri lah ibaratnya. Kita ke bawah arus atau kita tetap pada pendirian kita masing-masing kayak gitu. Nah, itu jadi tadi udah bercerita bagaimana perjuangannya sebagai fresh graduate, bagaimana Mas Rafiq bisa menembus ke Saudi Arabia, bisa kerja di sana, bertahan 5 tahun, kayak gitu. Dan itu menurut saya pengalaman yang luar biasa juga. Jadi seri-seri aja emang waktu saya kuliah dan waktu saya kerja juga, alhamdulillah pernah ngembangin kerja di beberapa negara, memang istilah geologi di bahasa Inggris tuh banyak teman-teman. Jadi waktu itu emang tips saya, trik saya gini, jadi baca aja Inggrisnya kayak gitu kan, lalu artinya nanti ya gitu. Jadi memang banyak yang istilah-istilah bahasa Indonesia yang udah saya lupain kayak gitu. Jadi langsung ke bahasa Inggrisnya kayak gitu. Waktu saya alhamdulillah udah pernah kuliah juga. Jadi sempat banyak miskomunikasi itu penggunaan istilah geologi yang dialihbahasakan ke bahasa Indonesia. Tapi setelah kita mendalami dan banyak baca ibaratnya dan banyak membuat contekan-contekan kecil kayak gitu, kita lambat laun kita akan terbiasa bagaimana menggunakan istilah langsung ke bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya udah digabung karena yang ngomong banyak dari berbagai negara ya, jadi nyebutinnya tuh beda-beda kayak gitu. Misalnya kalau digabung jadi satu sentence kayak gitu, satu kalimat, ya kita bingung juga kayak gitu. Bisa bahkan saya sering bilang bisa tolong pelan-pelan, bisa tolong diulangin kayak gitu. Maksudnya apa kayak gitu. Maaf kayak gitu. Tapi ya itu terulang lagi dan terulang lagi karena jujur pergaulan internasional atau kerja di luar atau sebagai ekspatriat tuh bahasanya beda-beda. Misalnya aksen Italia, aksen Amerika, aksen Spanyol, aksen India kayak gitu. Dan kita menghadapi itu nggak bisa dipungkiri gitu. Bahasa Inggrisnya memang beda-beda kayak gitu. Aksennya Chinese kayak gitu. Jadi ya memang jago-jagolah menangkap percakapan mereka kayak gitu supaya nggak salah paham kayak gitu. Ya itu betul. Oke, selanjutnya kita akan bertanya nih, Mas punya ya ibarat tips trik nggak sih kalau itu? Jadi misalnya dari CV-nya Mas tuh yang digunakan bagaimana? Apakah yang formal atau yang
satu lembar CV cukup aja, terus bagaimana penyusunan cover letternya. Nah ini kan banyak nih dari lulusan-lulusan di geologi ini yang baru aja lulus saya gitu, apalagi rentangnya 24 sampai 35 yang paling banyak, dan 24 ke bawah pun juga cukup banyak. Jadi apakah saat Mas apply itu ada perbedaan nggak di CV sama cover letter ya kayak gitu? Apa sama aja seperti halnya yang Mas lakukan dengan di perusahaan-perusahaan Indonesia kayak gitu? Atau antara saat pengalaman Mas dengan satu dengan perusahaan yang lain tuh yang paling banyak masuk tuh yang bagaimana, CV yang panjang kah? Atau yang satu lembar cukup aja kah? Atau cover letternya yang wow fantastis kah? Atau yang cover letternya yang flat-flat aja gitu? Oke, itu pas gimana Mas? Kalau untuk penggunaan CV sama cover letter, itu yang saya pakai yang dua itu, maksudnya yang di tandem ya, yang di Iya. tandem kirim CV sama cover letter itu ketika ini aja, ketika yang waktu mau di Saudi itu aja Hmm. sih. Sebenarnya itu flat aja, maksudnya ya kita searching, ya cuma searching aja, terus juga ya kita modifikasi lah gitu kan untuk cover letternya. Untuk CV-nya itu nggak terlalu yang gimana ya waktu itu ya, beda ya dengan perkembangan CV, desain CV sekarang ya. Kalau CV kemarin itu waktu itu di 2013 ya sekitar cuma 2 lembar, maksimal itu 2 lembar. Nah, itu yang saya pakai ketika melamar pekerjaan di tambang itu, maksudnya setelah saya resign dari tambang, terus saya coba apply dengan CV yang modelnya seperti ini gitu loh. Nggak begitu nggak begitu apa ya, nggak begitu panjang lah sebenarnya. Terus ya udah, itu nyangkut yang di Saudi, nyangkut yang ini, yang dua ini kan, yang maksudnya yang jenis CV yang kayak gini gitu. Jadi, dan kebetulan juga sebenarnya sih kalau yang saya alamin ya, sebenarnya kalau kita nyari, kalau misalnya kita bekerja di luar, itu nggak seribet yang di Indonesia gitu. Maksudnya ketika kamu mau masuk di dunia kerja di Indonesia, pintu masuknya itu terlalu ribet lah, maksudnya terlalu panjang step-stepnya, itu berbeda ketika mau kerja di luar. Mereka yang penting mereka tahu background kita apa, mereka baca background kita dari CV, dan ketika mereka interview mereka tahu kita ngomong apa dan kita paham mereka ngomong apa. Dan sebenarnya interview simple aja sih waktu itu, cuma ditanya beda shale, limestone, dan juga sandstone, udah gitu aja. Pertanyaan-pertanyaan basic geologis di situ itu uh, bisa meyakinkan mereka bahwa oh iya ini benar, ini orang yang aku butuhkan gitu. Dan mereka stepnya nggak akan sebanyak yang di Indonesia. Ini yang ku alamin di Indonesia. Di Indonesia kamu harus ikuti tes, terus mau ikutin tes tertulis, inilah itulah gitu kan, tes ya terlalu ribet sih sebenarnya. Nah, mereka cuma butuh CV sama cover letter, dan mereka konfirmasi bahwa by phone bahwa kita itu memang orang yang dibutuhkan dia gitu, melalui pertanyaan-pertanyaan simpel itu. Ya udah, mereka mencari orang yang bisa bekerja gitu, orang yang bisa bekerja sama, dan mereka tidak cari orang yang pinter. Mereka nggak cari orang yang pinter. Mereka, ketika mereka meng-hire orang yang pinter, itu bisa jadi bumerang bagi mereka gitu. Nah, terus ketika yang di Slumberjee kemarin ini, CV yang saya pakai itu CV yang oke lah, saya modifikasi mengikuti perkembangan zaman. Oh, ternyata CV zaman sekarang harus seperti ini ya template-nya. Oke, saya pakai yang 1 lembar itu aja, tanpa covering letter. Tanpa cover letter, cuma CV aja, saya kirim ke mereka, karena mereka mintanya CV kan. Jadi ya saya flat aja gitu loh. Ketika mereka minta CV, ya udah, kenapa saya harus kirim cover letter gitu kan? Ya udah, mereka minta CV, mereka lihat kualifikasinya sesuai dengan yang mereka inginkan, dan mereka akan konfirmasi lagi melalui interview kan, interview user sama interview HR.
Jadi sebenarnya ya itu sih CV yang saya pakai nggak begitu apa ya nggak begitu wah banget, nggak begitu yang didesain bagus banget. Selama itu informasi-informasi pentingnya itu aja sih, terutama mereka yang jadi poin mereka ada di experience-nya ya, experience-nya kita itu apa, terus juga ininya apa uh, job deskripsi kita itu apa aja di situ. Itu untuk kalau saya berbicara untuk yang experience-nya. Kalau untuk yang berbicara untuk yang fresh grade-nya, kebetulan saya nggak pernah apply yang fresh grade karena baru lulus belum wisuda aja udah ditungguin sama Kalimantan untuk kerja di sana karena mereka lagi eksplorasi kan. Jadi saya nggak pernah untuk yang fresh grade, saya nggak pernah kirim CV atau nggak pernah buat CV untuk itu gitu. Jadi ya gitu pasan. Masya Allah, luar biasa memang ya. Jadi banyak poin penting di sini yang harus digarisbawahi Banyak teman-teman. terus. Luar biasa sekali kalau saya pikir. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman apply seperti tadi yang udah dijelaskan oleh Mas Rafiq, kirim yang sesuai dengan mereka minta kayak gitu. Jadi misalnya kalau mereka minta CV aja ya CV aja gitu. Terus ikuti yang nggak ketinggalan zaman banget ya Mas, ikuti perkembangan CV misalnya pakai template yang kekinian kayak gitu kan. Tapi poin-poin pentingnya Kencang sama tetap mantap. itu experience selalu job desk-nya kayak gitu. Itu yang paling penting. Jadi ada experience, dan ada job desk. Jadi yang lain itu dilihatnya nanti kayak gitu kan. Kan waktu pertama kali yang satu lembar itu kita dibuka kayak gitu kan. Kita hanya butuh waktu 5 detik ya katanya itu. Jadi Ya, benar. katanya tuh ya butuh waktu 5 detik set kayak gitu kan pasti nama Muhammad Rafiq. Yang lainnya nggak lihat langsung lari ke job desk kayak gitu sama Iya, benar. Mereka experience-nya. lihat Uh, ketika melihat CV itu first impression-nya itu apa gitu ketika oh iya ya benar. lihat ini udah menjelimet tulisannya kayak gini gitu. Mereka nggak akan tertarik lebih dalam gitu loh. Jadi ya usahakan CV itu ya ketika orang lihat ya udah mereka langsung tertarik gitu. Tertarik dalam Benar. artian desainnya nggak terlalu lebay, terus juga kamu bisa menonjolkan dirimu di CV itu gitu. Nah nanti mereka akan konfirmasi melalui interview bahwa sesuai nggak sih dengan yang kamu tulis di CV ini, karaktermu yang muncul di CV ini sesuai nggak sih dengan ketika mereka interview kamu gitu. Benar. Ya, jadi benar banget. Ya, yang Mas Rohik ceritain itu ya benar. Jadi hanya butuh waktu 5 detik, baru dicek lainnya, baru dikonfirmasi. Ini sesuai nggak sih dengan yang kita cari? Kalau misalnya experience ya. Kalau misalnya yang fresh graduate, sayang sekali kita nggak dapat. Nanti mungkin narasumber lainnya kita akan cari yang bagaimana dari fresh graduate, apply kerja, lalu keterima gitu. Ternyata Mas Rofiq itu udah ditungguin, beda sama saya. Kalau saya apply sama sini, tapi beda cerita udah. Jadi kayak gitu. Jadi Iya. memang ya itu kuncinya mungkin nggak usah terlalu lebay, sesuai dengan kenyataan. Jadi nggak usah banyak-banyak kecap lah ibaratnya Mas. Nggak usah banyak-banyak bumbu-bumbu supaya nggak terlalu lebay. Bener banget kalau Mas Rofiq itu. Jadi ya itu yang pertama yang ditekanin yaitu kalau buat yang experience ya tulis aja experience baru job desk-nya. Mungkin buat teman-teman yang baru fresh graduate bisa ditulis pengalaman magangnya di mana, terus job desk-nya Ya. apa gitu. Oke, Gimana Nan? ada jeda. Tadi ada disconnect, Mas. Oke, sorry. Oh gitu. Baik. Jadi itu tadi mohon maaf tadi ada gangguan beberapa diskoneksi. Jadi disconnect. Jadi tadi udah CV udah ya, terus pengalaman di luar negerinya udah. Lalu selanjutnya ber selanjutnya apa merintis karirnya udah.
Jadi kita buka nih yang mau tanya atau yang mau bertanya terhadap narasumber kita kali ini. Saya ucapkan juga selamat datang buat Mas dan Mbak yang telah hadir atau telah berada di sini. Ada banyak Mas Mirza, Mas Diki, terus Mas Daru, Mbak Ane, Mbak Ane juga ada, Leonora juga ada, teman-teman dari HMTJ juga ada. Lalu ada banyak sekali nih. Ada Mas Rizwa juga, ada banyak banget yang Mbak Teni, banyak orang yang belum bisa disebutkan satu-satu. Jadi cukup menarik ya. Jadi menarik sekali diskusi kita pada kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman atau adik-adik di HMTG atau teman-teman yang lainnya yang angkatan 2000, 2019, 2018, Mas Rafiq udah banyak jelasin nih. Yang mau bertanya silahkan bisa nulis pertanyaan langsung di chat. Nanti langsung saya bacakan ke pembicara kayak gitu. Kalau belum ada yang tanya, saya lanjutkan aja nih. Jadi Mas Rafiq sewaktu kuliah dengan bekerja gitu kan, baik itu di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, itu banyak pelajaran yang dari kampus nyambung nggak Mas kayak gitu? Atau hanya kita di sekelumit aja atau kulitnya aja, terus Mas Rafiq di sana tuh belajar sungguh-sungguh kayak gitu, supaya nggak ibaratnya nggak ketinggalan lagi. Ya kalau kita lihat sejarahnya kan Mas Rafiq awalnya dari tambang, tahu-tahu lompat ke Weatherford, lalu di Saudi lagi kan bahasa Inggris kayak gitu kan. Mas ada miskomunikasi atau missing tools kayak gitu nggak, atau gimana, ada kendala atau gimana? Kan ini salah satu hal yang perlu diantisipasi atau perlu dipersiapkan buat adik-adik semuanya. Oke, kalau untuk pengaplikasian ini ya, ilmu kuliah kita di dunia kerja, ini saya ceritakan dulu dari pertama kali di tambang dulu ya. Nah, kalau di tambang ya kebetulan memang jadi wellsite geologis, memang ya ilmu utama yang dipakai itu ya ilmu hidrologinya kan. Itu udah harus kita memang udah harus nggak bisa keluar dari otak gitu loh. Jadi emang itu harus dipegang dulu gitu loh. Nah, karena ya kalau ditambang ya kerjanya ya gitu-gitu aja untuk pekerjaan wellsite geologisnya ya lama-lama ya kita ya seperti itu aja kan ininya. Nah, ketika saya gabung dapat pintu masuk ke oil and gas, jadi di sana itu kita kerjaan pertama di sana sebagai mud logger, memang mud logging unit sih. Jadi itu satu dari bagian service company yang dibutuhkan dalam suatu organisasi pengeboran ya. Nah, di situ di mud logging memang ya hari-harinya kita kerjanya ya kita ngumpulin cutting, ya tahulah di praktikum GMB lah gitu kan, atau sedimen ya GMB gitu. Jadi ya dari cutting board kita deskripsi. Nah, tetap ilmu petrologinya juga kepake juga gitu kan. Nah, itu emang harus nggak bisa lepas sih petrologinya. Nah, tapi ketika kita udah masuk di situ, kita berhubungan dengan sensor-sensor, di mana itu ya alat elektronik ya, sensor. Di sana kita harus bisa jadi electrician, tukang listrik, kita harus bisa nyambungin sensor, kita harus bisa troubleshoot kalau sensor ini nggak jalan, kita harus digimanain, kita harus bisa. Terus juga kalau di mud logging itu kita kan ada juga deteksi gas kan, gas sistemnya. Terus ketika ada masalah kita harus digimanain gitu loh. Terus berhubungan dengan akuisisi sistemnya juga. Jadi akuisisi sistem itu suatu sistem komputerisasi yang digunakan suatu mud logging company. Masing-masing mud logging company dia punya beda-beda ya, dan dari raw data mentahnya sehingga jadi data jadinya gitu kan. Jadi semua processingnya di acquisition system itu. Nah, itu kita harus pelajari lagi gitu. Dan jadi kalau bisa dipresentasikan ilmu kuliah dengan
yang bisa diaplikasikan di dunia kerja itu sekitar cuma 5-10% menurut saya. Dan itu pun kebanyakan cuma petrologi. Yang lainnya ya kita pelajari lagi gitu loh. Jadi jangan takut kalau misalkan adik-adik di sini punya kelemahan di satu mata kuliah tertentu, jangan takut ketika di dunia kerja. Kebanyakan ya yang kuliahnya biasa-biasa aja itu ketika masuk dunia kerja mereka jadi luar biasa. Mereka jadi tulang punggung golden boy-nya inilah apa company itulah gitu. Jadi jangan putus harapan ketika kalian merasa IP kalian ya di bawah rata-rata, terus bahkan kalian mungkin selesainya lebih lama ketimbang mereka yang pinter-pinter. Biasanya yang otak-otak satelit itu kan yang wisudanya Januari gitu kan, jadi yang sisa-sisanya itu yang agak-agak lambat-lambat gitu kan. Jadi jangan khawatir ketika di dunia kerja kita yang biasa-biasa, termasuk saya sih, yang biasa-biasa ini malah kita bisa lebih advance ketika dunia kerja. Karena apa? Karena di dunia kerja itu skill soft skill kalian itu bisa jadi nilai plus yang lebih banyak gitu loh. Misalkan ketika orang kita dengan yang ya oke lah, dengan IPK yang biasa, nggak terlalu pintar, nggak terlalu, tapi cara dia bisa jadi penyelesai masalah. Jadi dia misalkan ada troubleshooting terhadap suatu hal ini, troubleshooting misalnya equipment ini, dia punya knowledge, dia punya tahu, maksudnya dia punya apa ya, punya sense, punya perasaan, punya insting yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah itu, dan dia juga bisa lebih tenang menyelesaikan masalah itu. Jadi ketika di dunia kerja itu nilai akademik itu nggak menjadi poin utama kalian di situ gitu. Jadi ya, yang jelas selama kalian bisa melakukan pekerjaan itu ya kenapa harus minder gitu loh. Jadi itu sih ininya apa? Gimana San? Tadi nyambung nggak sih aku ngomong? Nyambung Mas. Nanti aku sambungin. Ya nanti aku sambungin multiple sensor ini. Jadi baik teman-teman semuanya. Jadi begini. Jadi memang benar yang dikata Mas Rafiq. Jadi di dunia kerja dengan dunia pendidikan tuh berbeda ya, Mas. Jadi kalau Mas Rafiq bilangnya 5-10% itu luar biasa itu. Banyak Mas gitu. Jadi 5-10% itu udah hitungannya banyak. Terus Mas Rafiq bilangnya kalau misalnya kurang dan itu nggak usah minder, karena dunia kerja dengan dunia pendidikan itu beda jauh kayak gitu. Apalagi yang IPK bagus, tapi IPK bagus juga penting juga sih. Walaupun kalau di dunia kerja emang udah nggak kelihatan kayak gitu kan. Jadi dulu soalnya kelihatannya yang anak-anak IPK-nya bagus, perusahaannya juga bagus-bagus. Itu dulu, tapi kalau sekarang udah beda ya. Karena ada banyak beberapa faktor ya gitu kan. Banyak faktor yang dipengaruhi di dunia kerja itu atau dia kerja. Jadi benar banget yang dikata Mas Rafiq. Jadi intinya kita mau belajar. Jadi belajar lagi teman-teman semuanya. Jadi intinya tekun lah ya Mas ya, tekun. Walaupun pengetahuan kita mungkin sebatas petrologi aja, kalau kita tekuni petrologi itu luas kayak gitu. Mungkin Mas Rafiq udah ratusan ribu sampel dari deskripsi kali ya waktu jadi matlogger kayak gitu. Waktu di sana. Jadi udah lihai lah ya, tekun, ulet, sehingga pengalamannya pun bertambah. Jadi emang benar banget teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu pernah bekerja di luar atau apa, mungkin sebatas sharing aja. Waktu dulu saya jadi field geologist pun, saya pernah megang GPS yang berat banget itu. Jadi saya pernah jalan nyoba buat mimpin kru seismik. Jadi kan kasihan ya, pengen pura-pura nyoba lah kayak gitu kan. Kalau geologis kan nggak megang alat-alat gitu, tapi kan nyoba gitu. Emang itu berat teman-teman. Terus gimana sih masang geophone-nya, terus narik kabel. Kalau misalnya ada trouble panel surya gimana, kita tuh perlu tahu kayak gitu kan, walaupun kita nggak tahu kayak gitu kan, tapi pura-pura tahu kayak gitu, nanya. Jadi dulu tuh saya tuh emang belajar kayak gitu, nanya ke orang-orang yang udah senior, walaupun saya junior masuknya ya.
Dan emang kita tuh harus belajar kayak gimana caranya kalau misalnya ada yang error, kalau masang geofone yang bener di gini-gini kayak gitu. Posisinya harus gini mas kayak gitu, pakai bahasa Inggris kayak gitu. Posisinya harus gini, terus narik kabelnya harus gini. Emang kita tuh harus tekun gitu. Walaupun kita bukan ibaratnya bukan bidang kita, tapi kan itu scope yang kita bawahi ya gitu. Kalau ditanyain kan kalau ada error gitu kan itu malu juga kan nggak bisa jelasin kayak gitu. Jadi ya emang kita harus belajar walaupun kita nggak tahu kayak gitu kan. Ya jadi emang alatnya tuh canggih kayak gitulah ibaratnya. Terus sampai saya tuh pernah nanya, Mas, kenapa sih panel suryanya ada dua arah kayak gitu kan? Kenapa nggak itu kalau buat siang, itu kalau buat sore? Aku pikir kalau di gurun kan panasnya terik ya. Ternyata beda kayak gitu. Panas siang sama panas sore, makanya ada dua gitu panel surya. Oh kayak gitu. Jadi bener ada banyak banget yang jelas kita tuh harus apa ya? Gelasnya kosong lah ibaratnya ya Mas ya. Gelasnya kosong, Iya. menerima masukan, menerima ilmu yang baru kayak gitu. Jadi buat teman-teman tuh nggak usah minder lah ya, lulusan geologi UPN tuh bisa langsung kerja di luar lah ya Mas ya, kayak gitu. Tuh kan udah standar internasional gitu. Apalagi sekarang udah banyak banget lulusan geologi UPN yang bisa langsung keterima di universitas-universitas bagus di luar negeri kan, kayak gitu. Berarti kan secara capability kan oke lah ya, kayak gitu. Secara itu ada yang di sana, di sini, di sana, di mari kayak gitu. Bahkan bisa apa kerja bareng beberapa lab juga kayak gitu, dan itu benar-benar menunjukkan bahwa lulusan geologi UPN atau ya Geo UPN ini go internasional lah, mudah mendunia lah ibaratnya. Oke, ada yang udah menyapa nih dari Mas Mirza Adi Warman. Assalamualaikum, gimana kabarnya Hasan dan Mas Rofik? Alhamdulillah baik Mas Mirza. Mas Mirza apa kabar semua? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat ya, walaupun kita berada di tengah pandemi, kita tetap menerapkan protokol kesehatan kayak gitu. Jadi memang uh, harus sabar-sabar ya. Jadi ada yang lebih menarik lagi sebenarnya nih. Jadi bagaimana Mas Rofik mengisi gap kayak gitu, mengisi atau jeda waktu antara saat udah resign nih karena pegawai yang baik ya, resign dulu sebelum dapat pekerjaan, Iya. dengan apa setelah sampai menunggu dapat pekerjaan yang baru. Ini contoh yang bagus nih kayak gitu. Kan kalau itu ada banyak yang dapat dulu baru resign. Tapi kalau Mas Raffi ini beda kayak karena udah bagus kayak gitu karakternya, jadi resign dulu lah kayak gitu. Nah, gimana nih Mas mengisinya kan gap waktu nih? Apa di gap waktu tuh apa ya keterampilan Mas Rafiq tuh nggak lupa gitu, apa ilmunya tuh nggak lupa Mas kayak gitu. Kan ibaratnya dagang ya, biasa ngitung duit ya. Kan deskripsi sama ngitung duit kan beda ya Mas, walaupun dapatnya di akhir-akhir dapat duit juga gitu. Oke, itu Mas. Gimana Mas mengisi jeda waktunya kayak gitu? Jeda waktu yang mana ini, San? Yang setelah expat, kalau yang Oh, iya. sebelum expat juga bisa sih. Tapi kan itu kan bagaimana Mas Rohik memutuskan untuk berentrepreneur kayak gitu kan. Jadi dari apa modalnya dia cukup besar kah kayak gitu kan sampai buka dagang kayak gitu. Wih, bisa kulaan Oke. atau gimana gitu. Jadi sebenarnya apa ya, ketika resign dari Saudi itu enggak apa ya, eh itu memang melalui proses yang panjang sih sebenarnya. Saya mikirin itu sampai 2 tahun loh, mikirin mau Oh, resign. Karena kan eh, impact-nya kan juga ke pemasukan keluarga gitu kan. Apalagi udah keluarga, udah ada anak gitu kan. Jadi memang itu keputusan yang besar, keputusan yang berat, dan memang eh, butuh waktu 2 tahunan untuk memikirkan itu. Jadi selama 2 tahun sebelum resign itu kita udah prepare dulu nih, kita mau ngapain sih sebenarnya. Karena aku sendiri juga udah ngomong sama istri kan, harus aku mau resign nih gitu kan. Jadi aku mau resign. Jadi sering didengar-dengar, sehingga kita udah mulai ada langkah nih, kalau mau resign kita mau apa dulu yang harus kita prepare gitu kan. Jadi sehingga nggak apa ya, nggak ngeblank banget lah gitu, nggak terlalu riskan banget. Jadi ya udah, kebetulan memang istri memang biasa dagang, biasa jualan gitu kan. Jadi kita ambil suatu produk dari tempat asalnya, istri orang Tasik,
kita ambil satu produk kita jual di sini gitu, dan kita beli kayak grosiran gitu, sehingga kita packing per pieces gitu di sini. Dan di sini sebenarnya itu selama 2 tahun sebelum resign itu udah kita jalankan, cuma nggak maksimal sih, karena kan memang itu sekedar kita cuma mau ngebangun brand aja dulu gitu, tapi dengan platform online sih sebenarnya. Nah, ketika saya resign itu mau nggak mau kan, jadi harus turun tangan langsung gitu loh. Jadi apapun semuanya saya yang ngurusin, sehingga ketika Car Free Day jualan, terus ketika kayak untuk misalkan kayak Ramadan ya, Ramadan sore-sore jualan keluar gitu. Jadi urat malu diputusin dulu sebagai lulusan geologi. Untuk saat itu emang harus beralih dulu, belok dikit dulu ke dagang-dagangan. Jadi ya udah seperti itu San. Jadi memang nggak tiba ujuk-ujuk resign terus dagang mulai dari nol, nggak kayak gitu. Jadi memang sebelum resign udah dipikirin dulu nih mau gimana, tanya ke istri kamu mau jualan apa gitu, apa yang jadi passionmu tuh apa gitu kan. Oh ya ini aja gitu kan. Terus keluarganya juga di sana itu jalanin bisnis yang sama gitu kan. Jadi ya udah oke ya udah. Sebenarnya kalau dari pribadi aku nggak pengen itu gitu sebenarnya di awalnya. Tapi ketika istri udah memutuskan itu untuk ibaratnya untuk apa ya, untuk ya selingan aja lah gitu kan, di awalnya selingan. Terus saya mikir ini udah kepalang basah nih, udah basah, ya udah nyebur aja sekalian gitu. Jadi ya udah ketika putusin resign ya udah jalanin, setidaknya untuk cukup untuk makan dulu lah, untuk ini untuk sehingga untuk mencari pekerjaan yang baru gitu loh. Jadi ya nggak besar banget sih, nggak juga. Ya alhamdulillah lah ketika ya maksudnya kayak gini ya, kalau misalkan besar banget kita buka sesuatu yang besar, ada pandemi kan sekarang ini kan, jadi efeknya itu sama UMKM itu efeknya kayak badai banget lah. Jadi teman-teman yang waktu di Car Free Day ya jualan itu, mereka kayak udah mau kolaps banget, apalagi mereka sampai pinjam uang untuk besarin usaha mereka gitu loh. Nah, kalau kita nggak pernah berpikiran untuk minjam uang untuk membangun usaha, jalankan semampunya, dan ya jangan diada-adain sih sebenarnya. Kalau mampunya seperti ini ya udah seperti ini dulu gitu. Jadi nggak dipaksakan untuk gimana-gimana gitu. Sehingga ketika ada sesuatu ya ini seperti pandemi datang, efeknya nggak terlalu besar sih sama aku sih gitu. Jadi kita nggak buka toko, kita cuma titip-titip aja gitu loh. Jadi risikonya kan kecil ketika nitip, contoh yang toko tempat kita nitip itu mereka cuma minta 10% dari harga jual kita. Jadi oke lah, itu nggak terlalu besar gitu. Karena ya kita nggak ada resiko lain ketika pandemi kayak gini, ya paling kita nggak rugi karyawan, kita nggak rugi sewa tempat seperti itu gitu. Jadi oke, kita mundur pelan-pelan ketika pandemi ini, dan alhamdulillah pas Maret 2020 saya dapat di kerjaan yang sekarang ini kan. Jadi ya itulah rezekinya justru di masa pandemi ya. Jadi bagi yang belum kerja, bagi yang belum ya udah hampir putus asa, ya jangan putus asa, terus jalanin aja hobinya dulu. Ya hobi yang bisa menghasilkan, alhamdulillah. Nah, selagi belum dapat pekerjaan yang pekerjaan di geologinya ya, maksudnya di bidang sesuai dengan bidang geologinya. Jadi ya oke, ya harapannya tetap harapan, ya harus didoakan harapannya gitu San. Baik Mas. Jadi kalau kita lihat atau kita telaah, jadi intinya sih jangan menyerah ya Mas, jangan menyerah di tengah pandemik ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin saat ini sebagai ex-geologis ya, itu pernah jadi geologis ya gitu kan, ya buang dulu lah rasa malu itu dan terus berusaha kayak gitu kan. Lalu bisnis yang
ibaratnya cari aman lebih baik lah ya Mas, walaupun ada tipikal-tipikal bisnis yang berbeda-beda gitu. Untuk UMKM sendiri di tengah pandemi ini cukup terpukul atau sangat terpukul. Ya kita juga berharap pandemi ini segera berakhir dan ekonomi segera kembali ya gitu kan. Jadi memang teman-teman kalau misalnya teman-teman saat ini apa yang dibilang seperti Mas Rofik, jangan putus asa. Jadi terus coba sembari usaha yang lain ya teman-teman ya. Jadi kayak bisa dari mungkin dari hobi dulu ya yang menghasilkan uang, atau bisa dari berdagang, atau bagaimana uh, range atau kaidah-kaidah bisnisnya tetap dijalankan. Tapi kalau yang diceritain Mas Rofik, range 10 itu masih 10% dari keuntungan itu masih wajar ya Mas, karena kita marginnya kan, atau misalnya range keuntungan itu 30%-an ya, dikurang 10% masih 20% kayak gitu. Jadi oke lah kayak gitu. Terus jadi teman-teman juga kalau misalnya ingin memulai bisnis lagi, teman-teman usahain dulu bikin bisnis plan, lalu bagaimana budgetingnya, bagaimana pembagian kuartal 1, 2, kuartal 2, kuartal 3, dan 4, dan itu kan ada banyak banget ya Mas, kayak gitu tahapannya. Iya. Jadi bagaimana kalau misalnya banyak seperti itu yang penting mulai aja dulu lah ya kayak gitu kan, nggak usah pikir pusing-pusing kayak gitu. Kalau di tengah pandemi ini gimana kita bisa survive atau ini bisa beradaptasi lah, kuncinya itu adaptasi sebenarnya, adaptasi kayak gitu. Jadi karena waktu juga udah 1 jam nih, karena kita batasnya cuma 1 jam. Terima kasih nih udah bincang-bincangnya atau sharingnya gitu. Ada banyak banget sih sebenarnya yang bisa di uh, ceritain lagi sebenarnya. Tapi karena udah 1 jam juga dan udah sesuai dengan jadwal, jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan nulis di chat, kalaupun nanti bisa di kolom komen di Instagram yang lain. Bagi teman-teman yang udah nge-follow, bisa kasih tahu di teman-teman yang lain kalau ya GUPN YK ini akunnya udah mulai aktif kembali ya tuh kayak gitu. Hashtagnya kan apa, bisa dilihat kita banyak banget menggunakan hashtag, kayak ada entrepreneur series, ada career series, ada dari macam-macam kayak gitu. Tergantung bagaimana kita berusaha kayak gitu. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas dan Mbak, terima kasih kepada adik-adik semuanya. Saya nggak bisa Bro, menyapa satu persatu, ada banyak sekali satu nih. ini ya. Mas Rofiq, ada yang mau Bentar, disampaikan lagi? terakhir nih gitu. Aku cuma ini ya apa maksudnya ketika kerja di Indonesia nih, lihat Hmm. fenomenanya gimana di dunia kerja gitu kan. Ada ini sih sebenarnya, ada satu hal yang bikin aku miris sih sebenarnya. Kok geologi UPN kemana ya? Gitu. Contoh, misalkan aku di RIK nih ya, kok geologi UPN-nya di mana ya? Orang-orangnya itu di mana gitu loh. Maksudnya di posisi-posisi tertentu yang oke, misalkan seperti company man, terus juga drilling engineer gitu loh. Maksudnya maksudnya oke, di hal-hal yang uh, aku jarang banget ketemu sama orang geologi UPN gitu. Ini kalau kalau selama aku baru baru ini ya. Dan juga seperti di wellsite geologis, misalkan di oil and gas wellsite geologis, yang aku temuin ya bukan UPN gitu. Kebanyakan bukan UPN gitu. Karena mereka kan satu circle aja kan sebenarnya sih sebenarnya. Mereka satu circle ketika mereka ada job di company tertentu gitu kan, mereka kan tarik kan gitu loh. Dan selama itu aku melihat aku nggak pernah ketemu sama website geologisnya UPN gitu loh. Oke, kalau ketemu sama anak-anak minyak UPN, oke, banyak seperti di mine engineer, di komponen ada juga beberapa gitu. Tapi uh, karena kan gini, kita mikir juga kan kalau untuk kita keberlangsungan ke adik-adik kita ke bawah kan gitu loh, regenerasi kita gitu. Jadi bagi ya senior-senior di sini yang udah yang punya pengalaman yang oke lah gitu, marilah kita rangkul lagi nih kita, dan dengan tangan lagi kita perkuat lagi, jangan jangan sampai di UPN itu cuma cuma grup reuni, cuma grup hura-hura aja, cuma grup apalah gitu kan. Tapi udah apa ya?
kalau dulu-dulu sih masih sering share-share job atau segala macam gitu kan, hal-hal yang begini. Mungkin karena kondisi pandemi seperti ini juga sih sebenarnya. Cuma ada baiknya ya apa ya, atmosfer untuk ngerangkul lagi, kita berangkulan untuk kita bakal meregenerasi adik-adik kita di dunia pekerjaan kita sekarang itu, ya kita rangkul kembali, kita bentuk lagi gimana kesulitan itu gitu, sehingga nanti suatu saat yang kita temui ya pasti kita geologi UPN, geologi UPN, geologi UPN. Kalau di ini ya, di geoservice, aku akui memang apa ya, banyak didominasi sama geologi UPN gitu loh, di geoservice sendiri. Walaupun juga ada juga beberapa dari UGM, teman-teman UGM, teman-teman Unhas gitu ya, kita memang kerja tim di sana gitu kan. Tapi ketika ya sedih aja sih sebenarnya kalau misalkan ketemu sama masa sih kita nggak punya website geologis yang oke gitu loh. Maksudnya yang kita kapasitas kita oke lah sebenarnya, cuma kita apa ya, kesempatan kita untuk berada di situ itu kayaknya tertutup, masih tertutup gitu. Jadi masih terhijabkan gitu. Jadi kita mau buka, coba gimana caranya gitu, sehingga kita mau buka kan nggak mungkin kita ujuk-ujuk cuma masuk sendiri gitu, pasti ada tuan rumahnya lah, maksudnya ada senior kita yang siap menyambut tangan kita gitu. Gini loh dek, untuk belajar jadi geologis itu kayak gini. Oke, aku kasih jalan pada kamu, ya kesinilah gitu loh. Jadi sehingga kita yang baru mau masuk, jadi kita oke, di marlogging itu memang kita obsesi kita, karena kita geologi ya, kita obsesi kita pasti jadi geologis gitu loh. Sampai kapan sih? Aku juga nggak berpikiran bahkan aku bakal tetap ya di marlogging, karena ya bekerja dengan equipment gitu itu bukan passionku sih sebenarnya gitu. Cuma untuk saat ini ya ini stone aku untuk jadi geologis. Cuma ya aku mau masuk ke sana tuh jalannya gimana, apa yang harus kita persiapkan untuk jadi geologis gitu loh. Jadi uh, ya itulah ya, kondisi kayak gitu yang harus kusampaikan sih sama YGUPN gitu. Ya suatu saat nanti mungkin ada part-part tertentu, misalkan ada geologis di YGUPN itu ada wadahnya, terus juga di tambang ada wadahnya, terus di bidang yang lain ada wadah biotek, ada wadahnya, sehingga uh, yang adik-adik kita ini kita tahu gitu, kita mau arah kemana gitu loh. Oh ya, ini ada seniorku di sini, oh ada seniorku di sini, ada seniorku di sini. Jadi aku tinggal masuk ke channel mereka aja masing-masing gitu loh. Jadi sehingga kalau aku sendiri ketika aku masuk ke oil and gas di Indonesia, aku bingung gitu. Jadi aku harus kemana gitu? Apa aku harus cari memang harus dicari sendiri, siapa teman-teman di 2006 sendiri itu sedikit banget kerja di oil and gas gitu loh, sehingga aku harus cari sendiri gitu kan, harus jalin komunikasi sendiri sama mereka gitu. Jadi kalau bisa sih kita untuk kedepannya kita di YGUPN kita udah ada channelnya masing-masing, udah terbentuk kerangka channelnya sendiri, sehingga adik-adik di bawah kita tuh udah tahu gitu dia harus ngubungin kemana. Bang, aku mau kerja di terus aku harus gimana sih, apa yang harus dipersiapkan sih. Bang, aku mau ke biotek, aku harus apa yang harus dipersiapkan gitu. Jadi kayak gitu sih ya, apa benang merah dari itu sih sebenarnya. Baik. Masukan yang bagus, Mas. Jadi nanti ini rekamannya nanti bisa diterusin, tenang aja. Jadi Oke. terima kasih Mas Rafiq atas usulannya. Emang saya akuin juga, Mas. Jujur, waktu saya dulu lah ya, waktu masih apa ya ibaratnya masih kerja. Emang dulu tuh sering banget ditanyain. Jadi, Mas ITB ya kayak gitu, Mas UGM ya kayak gitu kan. Sampai ketemu beberapa dosen ITB itu ya ditanyanya kayak gitu, dari ITB ya gitu. Bukan Pak, saya bukan ITB ya gitu. Jadi ya emang ya walaupun ketemu lah satu orang lah minimal tuh, ketemu satu orang kayak gitu, bener-bener alumni geologi UPN, tapi masih seneng lah ketemu sama teman-teman satu kampus kan, satu alma mater kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi udah alhamdulillah kayak gitu kan, walaupun dia di apa ya ibaratnya di ya lebih bagus lah ya kalau kita di apa servis kayak gitu kan, dia kan udah company man-nya kayak gitu kan. Ya tapi alhamdulillah masih ketemu, jadi ya alhamdulillah emang ya kita
ya usulan Mas Rofik itu sangat-sangat baik dan mungkin dapat diteruskan ke depan bagaimana sih ya GUPN ini. Jadi mungkin ke depannya kita akan menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten yang setangguh Mas Rofik ini. Jadi sharing atau diskusinya berjalan dengan sangat baik ya gitu kan. Oke, terima kasih masukannya dari Mas Rofik. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah hadir, udah ikut berpartisipasi, aktif terus di beberapa sosial media ya GUPN. Saya berpesan sekarang komunikasi dengan senior itu sudah sangat mudah gitu. Jadi teman-teman udah langsung bisa chat di DM Instagram atau bisa langsung chat ke senior-seniornya. Jadi bisa langsung saja menghubungi. Jadi komunikasi itu udah sangat mudah sekarang dengan senior-senior yang lain. Jangan sampai senior-senior atau jangan pakai senior lah ya. Udah nggak musim Mas dan Mbak lah. Jadi Mas dan Mbak itu tidak menganggap bahwa adik-adik itu pasif kayak gitu. Nggak apa-apa, tanya aja. Pasti kalau nggak bisa nggak dijawab. Pasti kalau bisa dijawab kayak gitulah intinya. Kalau misalnya nggak dijawab ya udah, jangan jangan patah semangat ya Mas. Jangan apa ibaratnya jangan nggak asik nih kayak gitu teman-teman Mas-mas dari Mbak ya GOPN ya. Nggak semua kok, nggak semua kayak gitu. Mungkin nanti bisa ada perbaikan sistem juga gimana supaya bisa uh, terwadai lah ya Mas. Misalnya mau KP, ngisi form kayak gitu kan canggih ya. Misalnya mau magang nanti dicari sesuai kriterianya kita buka kayak gitu. Jadi nanti buat senior-senior yang apa ya yang bisa kerja sama-sama kita kayak gitu kan. Jadi bisa didistribusiin. Zaman udah canggih, teknologi udah maju kayak gitu. Dan kita memang perlu adaptasi gitu. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Oke. yang udah bilang keren, kalian semua keren di sini. Oke, makasih. Tunggu ya untuk IG Live selanjutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku host Hasan dan Mas Rofik selaku narasumber undur diri. Maaf kata jika ada salah, karena semua kebenaran dari Allah. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus maju bersama geologi dengan kita berjuang bersama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.